ربنا الخطايا أستغفر الله رب البرايا. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار ودريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kita, orang tua saya, Ayahanda Bapak Haji Ismail beserta Ibu Haji beserta keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul mahbub Bapak Haji Marhoni, Bapak Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram, Ustaz Ali Zainal Abidin, Ustaz Rifai, Ustaz Irwansa, wal Habib Haidar Al-Mutahar, wal Habib Syahla Idrus, wa jamil asatidz wal habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat mengikuti acara haul atau memperingati hari wafat dari seorang wali besar, Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus yang dimakamkan di Surabaya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, di zaman Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini yang disebut yang punya madhab Maliki. Ada seorang pria atau seorang laki-laki, dia belanja untuk membeli daging atas perintah daripada istrinya. Masuk ke satu pasar, laki-laki ini membeli daging. Setelah dia membeli daging, dia keluar dari pasar. Begitu keluar dari pasar, laki-laki ini melihat orang menggotong jenazah. Laki-laki ini terheran, siapa ini yang meninggal? Namanya orang memikul jenazah pahalanya besar. Ikut memikulnya. Kira-kira beberapa langkah selesai, kembali ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, daging itu diserahkan kepada istrinya. Ketika dimasak oleh istrinya, 1 jam sampai 2 jam itu daging tidak matang, tetap mentah. Sampai dipanggil oleh istrinya, ini daging apa? Saya sudah masak 2 jam di atas kompor tapi nggak matang, kembalikan. Akhirnya dikembalikan. Sampai di tukang daging bertanya, maaf sebelumnya saya mau tanya, kamu waktu keluar dari pasar apa yang kamu lakukan? Ini tukang dagingnya orang yang soleh, walaupun dia pedagang daging tapi dia orang soleh. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Saya waktu keluar dari pasar melihat orang menggotong jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ikut gotong jenazah, tapi nggak sampai ke makam, cuma beberapa langkah saja. Terus saya pulang. Oh begitu. Kamu tahu nggak itu yang meninggal? Nggak tahu. Itu yang meninggal Imam Malik rahimahullah. Ternyata orang yang mengantarkan jenazahnya orang wali atau mengantarkan jenazahnya seorang ulama tidak dimakan oleh api neraka. Buktinya apa? Daging yang dia beli dimasak di atas kompor yang mendidih, air yang mendidih, 2 jam tidak matang. Bagaimana malam ini kita mendoakan seorang wali, mengirimkan Fatihah kepada seorang wali, mengirimkan zikir dan tahlil serta sholawat, dibacakan maulid, kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada beliau. Insya Allah kita termasuk orang yang tidak dimakan oleh api neraka. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu ada 3 golongan manusia. Kalau dia hidup, kalau dia masih hidup, dijamin hidupnya bahagia.
Kalau dia meninggal, dikasih pahala mati syahid. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang hidupnya bahagia dan matinya kau jamin mati syahid? Dijawab oleh Nabi, rajulun yuhibbul awliya. Orang yang aku jamin hidupnya bahagia dan kalau mati syahid, pertama orang yang cinta kepada wali. Saudara-saudara, wali ini orangnya Allah, orang yang sudah dipuji oleh Allah dalam Quran, orang yang sudah dipuji oleh Nabi dalam hadis. Siapa yang mencintai para wali, hidupnya pasti bahagia. Kenapa? Tidak sedikit orang yang susah, hanya tawasul kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kesusahannya hilang. Berapa banyak orang yang menderita, mohon maaf, karena tertimpa hutang. Dia datang ke Keramat Empang Bogor, dia ziarah, dia memohon kepada Allah dengan barokah karamah Habib Abdullah bin Muhsin supaya dapat membayar hutang, diijabah oleh Allah Ta'ala. Ini satu bukti dia bahagia. Sebab orang yang bisa melunasi hutang merupakan salah satu kebahagiaan. Walaupun kita punya uang banyak, harta kita banyak, kalau masih berada di lingkaran hutang, tetap kita gak enak makan. Kondangan takut ketemu, ke pasar takut ketemu. Walaupun yang ngutangnya nggak nagih, tapi ada rasa malu. Tapi begitu terbebas, alhamdulillah, saya sudah nggak punya hutang. Bahagia nggak? Bahagia. Nah, itu salah satu contohnya orang yang mencintai seorang wali. Yang kedua, wali ini merupakan bahan baku atau paku dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia ini jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, jauh dari Hadramaut, tetapi Indonesia tidak kalah dengan negeri Yaman. Dari mulai ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, kita hitung berapa ratus ribu makam wali. Itu yang ketahuan. Yang gak ketahuan banyak, termasuk di Bogor, di mana Kebun Raya ini ada satu makam yang namanya Mbah Jepang. Aslinya Sayyid Ja'far Shadiq Al-Idrus, seorang habib yang pertama masuk Bogor itu beliau. Kemudian yang ada di Batu Tulis, yang disebut dalam Batu Tulis, ternyata beliau bernama Sayyid Abdurrahman Al-Idrus. Al-Habib Tahir bin Muhammad Al-Haddad yang makamnya di Kampung Setu, Bogor. Ketika waktu hidup pernah berjumpa dengan saya di mobil angkutan umum ketika saya mau mengisi pengajian di Keramat Empang ketika hari Kamis. Beliau ketika melihat makam tersebut, dia cerita kepada saya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor pernah sekali waktu mau menuju ke Pamoyanan. Tahu Pamoyanan? Naik Delma. Begitu mau turun, ada yang memanggil-manggil Habib Abdullah, Habib Abdullah, ya Habib Abdullah, ya Habib Abdullah. Berhenti Habib Abdullah. Dicari, ini suara dari mana? Ternyata itu suara dari makam Rangkat Dalam Batu Tulis. Ditanya oleh Habib Abdullah, man anta, siapa engkau? Anak Abdurrahman Al-Idrus. Ini seorang wali. Artinya apa, saudara-saudara? Negeri kita ini masih banyak wali, walaupun ceritanya macam-macam dari zaman perang sampai zaman sekarang, tapi insya Allah negeri kita ini bakal aman. Dengan catatan, kita sebagai umat Islam Indonesia jangan meninggalkan seorang wali. Saya pernah ingat ketika saya bertemu dengan almarhum Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Salim Al-Atas yang dijuluki Habib Alwi King. Waktu itu Habib Alwi kedatangan berpuluh-puluh preman, bukan satu, bukan dua, mungkin ada 2-3 itu preman semua. Boleh katakan orang gak bener lah. Habib Alwi cuma ngomong satu kata, kamu mau rusak kayak apa? Tapi saya minta satu, jangan sekali-kali membenci wali Allah. Insya Allah awal dan akhir kamu bakal menjadi orang soleh. Tapi kalau kamu sudah benci kepada wali Allah, sekalipun kamu gak rusak, kamu bakal hancur hidup kamu. Itu saya lihat preman-preman yang pernah datang ke rumah Habib Alwi. Sekian tahun saya gak ketemu. Saya ketemu di Senen udah jadi ustaz, saya ketemu di Kerawang udah jadi kiai.
Saya ketemu di Jonggol udah jadi seorang ulama. Saya ingat ketika tahun 80 dia datang ke rumah Habib Alwi dalam keadaan bertato, dalam keadaan mukanya yang tidak baik, tapi berubah menjadi orang soleh. Kenapa? Hanya mengamalkan jangan pernah benci kepada wali. Kalau ada orang mengatakan wali begini, jangan didengarkan. Saya punya guru Syekh Umar bin Ahmad Baraja yang ngarang kitab Akhlaqul Bani. Beliau pernah berpesan, kalau ada satu majelis, apakah berupa majelis taklim, ataukah berupa perkumpulan, atau kita pas ngobrol di warung, ada satu orang yang ngejelek-jelekin wali, mendingan pulang. Kenapa? Saat itu Allah bakal turunkan bala, jangan sampai kita kena, saudara-saudara. Yang kedua, orang yang dijamin oleh Nabi kalau hidup bahagia, matinya mati syahid, warajulun aktsaru sholata alaihi, orang yang banyak membaca sholawat kepada aku. Saudara-saudara, bukti yang menyatakan percaya atau tidak, silakan Bapak buktikan, Ibu buktikan. Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi siang pulang ziarah ke Keramat Kempang, cuma nggak bisa masuk karena ada rombongan ziarah 2 bis. Akhirnya saya pulang. Sampai di Tajur, saya lihat ada warung sate. Warung sate apa sih lupa? Di situ ada tulisan apa? Berkah sholawat Nariyah. Sampai jumlahnya ditulis 4.444. Dalam hati saya, jangan-jangan itu tukang sate sudah ngamalin sholawat. Pantes itu warung gak pernah sepi. Setiap saya lewat penuh. Itu tukang sate. Bagaimana antum para santri, bagaimana antum para ustaz, bagaimana antum para orang tua, kalau mendapatkan sholawat, tidak ada masalah antum yang tidak selesai, tidak ada problem antum yang tidak akan kelar, tidak ada masalah-masalah antum besar atau kecil, baik urusan dunia maupun urusan akhirat yang tidak beres, bakal dibereskan. Makanya tadi saya merasa kagum ketika dibacakan sholat Nariyah di sini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang jumlahnya sholat Nariyah, banyak, 4.444. Tapi kan kita punya jamaah. Misalkan jamaah kita malam ini yang hadir ada 100 orang, ya, kita baca, tinggal kita bagi 4.444 bagi 100 berapa? Kalau kita baca 20 atau 40 sudah termasuk 444. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Saudara-saudara, tanah tidak akan mau memakan jasadnya orang yang bersolat pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan agar anak diberi nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad 100, Ahmad, Muhammad, Mustafa, Toha, Yasin dan sebagainya. Pokoknya kalau ada nama Nabi Muhammad, serusak-rusaknya itu anak, seandainya dimasukkan ke dalam neraka jahanam, api tidak bakal mau makan. Bagaimana kalau anak kita soleh dan soleh? Dan bagaimana kalau nama Nabi Muhammad sudah menyatu dalam hati kita, menyatu dalam darah dan daging kita, terus kita masuk ke dalam kubur, kalau api aja nggak mau makan, bagaimana tanah mau makan? Dan manfaat sholawat bisa menghancurkan semua dosa-dosa kita. Tadi kita baca Maulid Simtudurah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menyusun kitab Simtudurah, beliau mengatakan sangat tepat, sangat pas orang yang niat bertobat kepada Allah ketika duduk dalam majlis yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang datang ini malaikat ribuan, bukan 1-2, menunggu istighfar antum di tempat ini, menunggu niat antum untuk bertobat di tempat ini, menunggu doa antum apa yang mau diminta kepada Allah. Malam ini malaikat sudah gak kenal capek, apa yang kita butuhkan diberikan kepada Allah, dan Allah akan kembalikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad kalau hidup bahagia dan kalau meninggal dunia mendapat pahala syahid, wa rajulun la yakin ala akhihil muslim. Ini yang agak berat. Orang yang tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa iri, tidak punya rasa hasud kepada saudaranya sesama muslim. Lihat saudaranya dapat rezeki itu, alhamdulillah.
mudah-mudahan rezekinya berkah, mudah-mudahan orang itu bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang senang melihat saudaranya senang dibalas oleh Allah dengan kesenangan. Orang yang senang melihat saudaranya dapat rezeki, diberi rezeki oleh Allah lebih banyak daripada teman. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad mau mengadakan pengajian, zaman Rasul juga ada majlis taklim, tapi orang sudah kumpul, sahabat sudah kumpul, tapi Nabi tidak memulai majlis taklim tersebut. Ditanya, ya Rasulullah, ini jamaah udah kumpul, kok belum dimulai? Sebentar, aku lagi menunggu ahli surga. Kaget, siapa yang ahli surga? Siapa yang berani melebihi dari sahabat Nabi? Siapa yang berani melebihi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Apalagi ada kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi masih mengatakan nanti ada ahli surga. Subhanallah, datang orang badannya kecil, kumel, bajunya compang-camping, duduknya paling pojok. Saudara-saudara, alhamdulillah ahli surga sudah datang, itu orang yang pojok. Maaf ya, ada beberapa sahabat atau beberapa yang bilang, yang mau begini jadi ahli surga. Selesai Rasulullah buka pengajian, Sayyidina Umar pertama, ya Rasulullah, izinkan aku untuk nginap di rumahnya ahli surga. Saya pengen tahu amalannya apa sih? Kok sampai kau umumkan, belum apa sudah kau umumkan dia ahli surga, sementara kami sahabatmu belum ada pengumuman kami menjadi ahli surga. Oh silakan, katanya. Subhanallah, selesai acara dipanggil, Pak, maaf ya Pak, saya boleh ikut gak ke rumah Bapak? Silakan. Tapi saya bukan orang kaya, saya nggak bisa jamu lebih, mungkin saya ada. Oh silakan, saya nggak cari jamuan, cuma saya pengen tahu Anda siapa, Bapak ini siapa, kok sampai disebut oleh Nabi ahli surga. Oh silakan. Sampai di rumahnya, dilihat sholatnya biasa, tahajudnya nggak jauh dari 2 sampai 4 sampai 8 rakaat. Sayyidina Umar udah ratusan rakaat. Wiridannya nggak seberapa. Sampai heran Sayyidina Umar, ini orang disebut ahli surga, amalnya biasa-biasa, ibadahnya nggak terlalu istimewa. Apa sih? Nggak kuat Sayyidina Umar. Udah 1 malam nggak kelihatan, 2 malam nggak kelihatan, 3 malam, saya kemari nih Pak, bukan mau apa-apa, saya mau tahu amalan Bapak ini apa. Kok sampai Bapak dijamin oleh Nabi dan disebut oleh Nabi dan diumumkan oleh Nabi sebagai ahli surga? Ya Amirul Mukminin, wahai sahabat Nabi, saya ini orang biasa. Kan antum tahu sholat saya biasa, gak seperti antum. Antum sholatnya selalu membaca ayat-ayat yang panjang, saya paling baca Qul Falaq bin Nas. Ya tapi apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mengatakan itu ahli surga? Saya sendiri juga gak tahu. Coba, selain sholat apa? Wirid saya juga biasa. Sholawat saya gak terlalu banyak. Apalagi, oh saya baru ingat ya Amirul Mukminin, saya punya kebiasaan kalau mau tidur, belum bisa tidur kalau belum mendoakan saudara saya supaya hidupnya senang dan bahagia. Yang kedua, ya Allah, maafkan orang-orang yang pernah zalim kepada saya, orang-orang yang pernah ngomongin saya, orang-orang yang pernah fitnah saya. Maafin ya Allah, ampuni ya Allah, dan saya maafkan kepada mereka. Sayyidina Umar bilang apa? Maaf, aku masih ada rasa dendam kepada orang yang jahat kepada saya. Saya masih ada rasa marah kepada orang yang ngomongin saya. Dan saya belum bisa mendoakan orang bahwa orang itu harus punya nikmat yang lebih. Bagaimanapun saya seorang manusia, pasti ada rasa ingin punya harta yang lebih daripada orang lain. Yang ketiga, aku selalu berkata, ya Allah, muliakan Nabi Muhammad, istimewakan Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad memuliakan umatnya sampai umatnya menjadi muslim dan mukmin dan umatnya menjadi orang baik. Setelah itu saya tidur. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kalau diambil riwayat ini merupakan yang berat. Kita nggak mungkin habis diomongin orang, dijelek-jelekin orang sampai di rumah, Pak
kamu diomongin sama fulan, katanya kamu begini, kata kamu begini. Sampai di rumah, ya Allah, ampunin si fulan ya Allah, maafin si fulan ya Allah. Kuat gak dia? Kalau saya ditanya, saya gak kuat, saya gampar dulu, baru saya maafin. Betul gak? Ternyata yang menyebabkan orang menjadi ahli surga bukan amal badannya, tapi amal hati. Saya sering katakan kepada jamaah saya, amal badan itu gampang. Kalau malam ini antum ana perintahkan, saya perintahkan, malam ini baca Quran 10 juz, sanggup gak? Sanggup? Sanggup. Saking males aja. Betul gak? Sanggup. Orang antum baca Quran udah lancar. Kalau malam ini antum malah perintahkan untuk sholat tahajud 100 rakaat, sanggup gak? Sanggup. Masa nonton bola besok sanggup, tahajud gak sanggup? Betul gak? Tapi satu, belum tentu kita sanggup. Lagi jalan, gak hujan, gak angin, ada orang yang diludahin, terus kita ngomong, ya Allah, saya maafkan si fulan ya Allah, kesian si fulan ya Allah, kalau nggak saya maafin ntar dia celaka. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya juga nggak bisa, Pak, terus terang. Ternyata ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan dimiliki oleh para wali Allah. Bagaimana sih Syekh Abdul Qadir Jailani datang dari negeri yang jauh, dari kota yang jauh, gak ada ojek, gak ada mobil angkutan umum, gak ada motor, naik delman diantar sama tetangganya. Begitu sampai di tengah jalan ketemu rampok, yang dibawa oleh beliau diambil oleh mereka. Sampai di pesantren bukan diterima oleh gurunya ahlan wa sahlan, ditaruh, disuruh duduk di pelataran atau di pinggiran pesantren, gurunya di atas loteng. Gurunya seorang wali. Begitu sampai di atas loteng, gurunya makan nasi kebuli. Nasi kebuli kan ada lemak-lemaknya. Setelah dikompok-kompokin, bersihin tangan, itu air kobokan yang bekas nasi kebuli gurunya disiramkan di atas kepala beliau. Apa kata beliau? Alhamdulillah ya Allah, belum apa-apa, saya sudah mendapat anugerah berkah walaupun lewat air kobok. Coba anak sekarang, baru disentil aja lapor bapaknya, saya digebukin Pak, injek Pak. Gurunya dilaporin ke polisi. Betul kan? Nah, oleh karena itulah saudara-saudara hadirin, kita didekatkan, kita dikenalkan kepada wali supaya kita belajar mengikuti mentalnya para aulia wassalih. Habib Muhammad bin Husain al-Idrus tadi dibacakan manaqibnya, dan saya sempat mengalami ketika itu umur saya baru 6-7 tahun. Beliau orang yang lembut, itu kalau cium tangan perasaan gak ada tulangnya sudah empuk. Dan beliau gak banyak omong, dia kalau ngomong sepatah dua kata tapi membuat orang insaf. Habib Muhammad bin Husain al-Idrus punya kebiasaan, maaf ya, beliau gak merasa dirinya wali, gak merasa dirinya habib. Kalau habis sholat isya, beliau suka duduk sama anak-anak muda. Anak-anak muda di Surabaya, di kalangan anak habib, itu kebanyakan senang main bola. Habib Muhammad bin Husain itu seorang pencinta bola. Sampai Persibaya Surabaya itu, yang dulu, kalau sekarang saya nggak tahu, itu kalau mau main tawasul dulu ke Habib Muhammad. Bahkan tokoh-tokohnya datang minta doa sama Habib Muhammad, dan Habib Muhammad suka dengan bola. Itu kalau habis sholat isya duduk di teras rumah orang, di situ kan ada terasnya, di pinggir aja seperti orang biasa, nggak kerasa ngobrol cerita bagaimana bola ini, bagaimana ini. Itu Habib Muhammad bisa. Tetapi Habib Muhammad bin Husain al-Idrus nggak pernah malam. Jam 9 pulang istirahat, nanti jam 12 malam keluar dari rumah. Kemana? Ke Masjid Ampel. Ngapain? Ziarah ke Sunan Ampel. Habib Muhammad bin Husain al-Idrus tadi dibacakan sering dan cinta untuk mendatangi makam Wali Songo di Surabaya, Sunan Ampel, Sunan Bungkul, Malik Ibrahim di Gresik, Malik Ibrahim di Gresik, terus Ainul Yakin, Sunan Giri juga di Gresik, di Tuban, di Kudus. Kenapa? Ternyata ayahnya Wali Songo, itu murid daripada kakek beliau, yaitu Habib Abdullah bin Bakar itu Sahibul Rabi. Ketika beliau datang
menuju ke Masjid Ampel tiap jam 12 malam. Ada tetangga beliau Fudul itu kalau bahasa Bogor kayak nyaho naon sih kayak naon ya Habib, tiap jam 12 malam berangkat ke Ampel, diikuti Habib Muhammad Wali berasa ada yang ngikutin. Fulan jangan ikutin saya, kamu gak bakal kuat lihat saya. Gak saya mau beli ini, masa 12 mau beli ini. Begitu Habib Muhammad diikuti lagi, ya sudah dikasih tahu masih. Ternyata Habib Muhammad kalau ziarah ke makam Sunan Ampel, begitu mengucapkan salamullah ya sada minar rahman ya syam, beliau hadir dan berdiri di Sunan Ampel, menyambut, bercakap-cakap, berbicara dengan Habib Muhammad dan terus seperti kita ngobrol, duduk bareng. Si orang ini begitu melihat langsung pingsan. Maka salah satu daripada takmir atau pengurus makam dan Masjid Agung Sunan Ampel yang bernama almarhum Ki Haji Nawawi Muhammad diimpiin Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel berkata, kalau Habib Muhammad meninggal dunia, tolong dikubur di sebelah saya, di sebelah kuburan Sunan Ampel. Akan tetapi Habib Muhammad ini sangat tawadhu, dia menolak, gak mau dikubur di Ampel. Kenapa? Terlalu mewah, saya pengen dikubur di kuburan umum seperti biasa. Inilah salah satu akhlak dari para aulia. Insya Allah antum hadir malam ini, antum tidak sia-sia. Kalau mungkin antum hadir di majlis yang lain, pulang dapat kebuli, pulang dapat kue, pulang dapat roti, pulang malam ini antum dapat ijazah yang kubroh dari Habib Muhammad. Berupa apa ijazah kubrohnya? Berupa keriduan Allah, keriduan Nabi Muhammad, dan insya Allah apa yang di hati kita dikabulkan Allah Ta'ala. Wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Ismail beserta keluarganya yang mengorbankan tempat dan waktu untuk diadakan peringatan haul dan sekalian taklim. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa beliau mencintai seorang wali, dan jaminan Nabi yang 3 itu insya Allah akan sampai kepada beliau. Mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.